Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang, bersama saya Abdur Rasata, juga yang luar biasa fantastis dan sangat berwibawa, Abdel Rian. Kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. Tapi kan Ungkap dong. Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Selingkuh tapi salahnya karena kelihatan. Sangat berlebihan, Cing Abdel luar biasa sekali bisa hadir di sini. Abdur juga luar biasa sekali. Gimana Pak Lurah, aman ya Pak Lurah ya? Pak Lurah cuma jadi satu episode doang itu. Entar ada lanjutan insya Allah. Ada lanjutan. Cuman sampai ini ya, hari ini kita syuting Abdur ini tidak ada balasan di grup Tikum itu. Saya tanya kapan kita syuting lagi nih. Tidak ada balasan dari semua yang ada di grup. Hanya Ari Kriting yang balas. Oke. Pras tidak balas, Mamat meninggal. Yes. Mamat juga tidak balas. Jadi kami tidak tahu apakah bubar. Off air-nya? Tidak ada juga. Yang lo atur di sana tuh, di meja makan sebelum kita ngomong ke Mamuju, udah nyiapin ntar abis ini perjalanan darat ya, karena gua harus ada di Tegal. Tidak terjadi. Itu udah lewat tanggalnya? Belum, nanti 26-27, tapi tidak jadi. Oh iya, dekat banget nih. Iya, tidak jadi. Tidak jadi karena 26-27 ternyata di Jatim, di Surabaya dan Malang ada Sukros. Stand up comedy roadshow-nya teman-teman stand up Indo di Jatim. Jadi tidak mungkin kita tabrakin dengan acara Tikum, tidak mungkin. Jadi batal. Tanda tanya dalam penyusunan Materi ulang. kurikulum dan kurikulum sudah jadi. Silabus Silabus sudah jadi. Sekarang itu apa ya Dur ya? Silabus itu ya Dur? silabus itu turunan dari kurikulum. Jadi kurikulum diturunkan jadi silabus, silabus diturunkan jadi RPP. RPP itu? Rancangan perencanaan pembelajaran. Begitu. Modul? Modul itu dikeluarkan untuk salah satu alat untuk melengkapi RPP aja. Contohnya begini. Kurikulum itu premisnya. Premis besarnya. Silabus sinopsis. RPP itu skrip, final draftnya. Apa yang harus di menit, maksudnya di dialog segini si aktornya ambil gelas, berjalan ke ruang tamu. Itu detail-detailnya itu semuanya ada di skrip. RPP. Itu ada di RPP. RPP di menit ketiga guru harus ngapain? Guru bertanya kepada siswa tentang faktor persekutuan terbesar. KPK. Di menit 15. Nah, itu jelas di perencanaan pembelajaran tuh, menit by menit gitu. Itu. Nah, untuk membantu RPP-nya agar mencapai tujuan pembelajaran, kita butuh modul deh, biar modul dipakai gitu. Jadi modul itu alat aja. Coba kalau kurikulum apa? Contoh faktualnya. Contoh faktual misalkan kurikulum tuh misalkan aja ya. Saya agak lupa. Saya tidak tahu kurikulum yang sekarang kayak apa ya. Yang dulu. Misalkan di kurikulum semester 2, semester 1 anak kelas 1 SMA harus ada kurikulumnya tuh. Ya.
Semester 1 anak kelas 1 SMA. Ya. Semester 1 anak kelas 1 SMA Belajar KPK gitu. tidak mungkin. Bukan ke inian. Ini sistem persamaan linier dua Kenapa variabel. KPK nggak mungkin. KPK sudah SD itu. Emang SD? Iya, tidak mungkin SMA belajar KPK. KPK itu sudah harus tamat dari zaman SD. KPK FPB. FPB KPK, bahkan mungkin di SMP hanya pengulangan doang. Dia itu kurikulumnya masuk di SD itu. SD kelas 5, kelas 6 itu udah. Nggak ada, gue masih bagi-bagian itu gue tahun itu. Ya, Cing Abdel kan CBSA, masih CBSA ya. Cara belajar siswa aktif. Siswa Abdel. Cara belajar siswa Abdel. Cara belajar siswa aja, gurunya enggak. Cing Abdel mungkin kurikulum 84, tapi kurikulum 84 gue. Kurikulum 84 kan. Sebelum 84? Nggak mungkin, Cing Abdel SD bukan kurikulum 84 dong. Iya, makanya 84 itu kurikulum gue. 54 mungkin. Enggak. Kurikulum 45. 84 itu gue SMP. Kurikulum itu diganti tuh emang. Gue ingat. Berarti tapi sebelum kurikulum 84 gue nggak tahu tuh. Kurikulum apa ya? Kurikulum Belanda mungkin. Coba lihat kurikulum. Kurikulum itu ditandai dengan tahun ya, nama tahunnya. Habis 84 ada. Dulunya begitu. Terus sekarang ganti. Sekarang pakai nama. Sudah pakai nama. Dulu KBK kurikulum berbasis kompetensi itu tahun 2006 kalau tidak salah, mulai dari 2003 tapi tidak dibilang kurikulum 2003 kan. Sebelum itu kurikulum 94. Kurikulum 94 kemudian diganti menjadi KBK tuh kalau tidak salah. Kurikulum 47. Sampai tahun kurikulum 52. Kurikulum 52. Ini kalau 52 diganti 5 tahun 64. Kurikulum 64. Terus kemudian kurikulum 68. Kemudian kurikulum 75. Berarti gua waktu SD gua pakai kurikulum 75. Nah, itu. Begitu SMP gua ganti ke kurikulum 84. Nah, sempat kurikulum 94, kemudian suplemen kurikulum 99. Nah, baru itu kan KBK kan. Oh, 2004 ternyata. Yeah. Kurikulum berbasis kompetensi. Tapi tidak dikenal dengan kurikulum 2004 kan. Ngomongnya KBK aja pada waktu itu. Betul. Kemudian KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Setelah itu ada judulnya kurikulum. Baru kurikulum 13, kurikulum 2013, hah? Kurtilas ya namanya. Kurikulum nah, 2013. Dia nggak pakai nama nih, 2013. Karena ini sebenarnya hanya lanjutan dari KTSP menurut saya. Dia tidak terlalu... Kurikulum tanpa sarana pendidikan, KTSP apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oke. Kemudian sekarang, ada namanya kurikulum 2015. Kemudian sekarang kurikulum Merdeka kalau tidak salah. Sekarang ada namanya lagi. Iya. Sekarang kurikulum Merdeka. Oke, kurikulum anak kelas 1 SMA di semester pertama. Ya, misalkan siswa kurikulumnya itu adalah tentang sistem persamaan linier dua variabel, SPLDV. SPLDV. Sistem persamaan linier dua variabel. Okay. Karena biasa kalau SMP itu satu variabel. Oke. Kalau datang ke SMA sudah dua variabel. Oke. Itu kurikulum hanya bilang gitu doang. Oke. Ajarin nih anak-anak kelas 1 SMA di semester pertama sistem persamaan linier dua variabel. Dan turun ke silabus. Sistem persamaan linier dua variabel ini dibikin indikator-indikatornya, tingkatan-tingkatannya. Oke, sistem persamaan linier dua variabel. Ini dibagi ke dalam berapa pembahasan, berapa kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu tujuan kompetensi dasarnya apa yang harus bisa dicapai oleh guru dan siswa. Siswa terutama, siswa. Yang guru harus bisa membuat siswa mencapai apa. Itu ada tuh. Ini tujuan kompetensi dasarnya, misalnya sistem persamaan linier dua variabel. Siswa mampu mencari hasil penyelesaian, misalkan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Itu. Nah, kan cuma gitu doang. Ya. Nah, caranya bagaimana guru untuk tujuan pembelajar kompetensi dasarnya ini bisa tercapai gitu. RPP lah dibikin. RPP, guru merancang. RPP itu sudah skenarionya, skripnya itu. Oke, guru ngerasa kayak, di pertemuan pertama silabus memberikan saya mandat untuk saya harus membuat siswa mampu menguasai mencari himpunan penyelesaian. SPLDV, saya pakai apa ya? Saya pakai metode pembelajaran, misalkan Jigsaw. Metode pembelajaran apa? Ini metodenya. Itu ada tuh Jigsaw itu? Ada. Ada metode pembelajaran gitu. Atau dia pakai, ini saya nama-nama metode pembelajaran banyak. Tapi intinya kayak, saya bikin kelompok-kelompok aja atau saya bikin permainan saya bikin apa intinya bagaimana kreativitas guru itu untuk dia membuat kelas itu siswa
mengerti SPLDV. Tujuan pembelajaran tercapai. Nah, Oke. itu. Untuk sampai ke siswanya, modulnya itu turunan Nah. dari RPP-nya. Ya, mungkin dia bikin modul Ya. atau dia bikin rancangan LKS. Ya. LKS itu akan terkait dengan metode pembelajaran yang dipakai. Metode pembelajaran misalkan metode pembelajaran saya lupa nama-namanya, tapi kayak metode pembelajaran jigsaw atau metode pembelajaran apa, metode pembelajaran apa. Ternyata metode pembelajaran ini membutuhkan alat-alat pembelajaran atau bahan pembelajaran, alat dan bahannya itu ditemukan. Oh, harus ada LKS. Oh, harus ada modul. Oh, harus ada busur derajat. Ngapain ada Sophie alat jubah tiba-tiba di situ? Ada Sophie alat jubah ya? Model. Oh, model, oke. Nah, itu butuh busur derajat misalkan. Oh, ternyata butuh apa gitu. Nah, itu. Nah, Dur, Dia kalau rancang. kurikulum kan yang udah ada dong, yang bikin Kemendikbud. Ya. Kemendikbud. Silabus. Silabus itu biasanya Kemendikbud juga. Turun ke RPP, kreativitas, Itu sudah guru sekolah. Guru sekolah. Kadang silabus itu juga yang bikin, kadang setahu saya sudah tingkat provinsi mungkin. Oke. Yang bikin silabusnya. Iya. Bekerja sama mungkin juga dengan MGMP. Apa itu? MGMP itu Musyawarah guru. musyawarah guru mata pelajaran. Oke. MGMP. Jadi ada MGMP guru-guru matematika, ada MGMP guru kimia gitu-gitu. Oh. Itu bertemu untuk membahas itu. Oke, ini biar kita sama, biar SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA Kristen, SMA Islam, SMA NU, SMA Muhammadiyah, semuanya sama gitu. Asal pakai kurikulum ini. Iya, kita datang. Cing Abdel guru matematika dari SMA 2, saya dari SMA 1. Oke, ini kurikulumnya begini nih, Cing. Oke, kita turunkan silabusnya. Biar kita sama-sama. Anak yang saya ajar dapatnya sama, Cing Abdel ngajar juga dapatnya sama. Kita runcang silabusnya sama-sama gitu. Oke, pertemuan pertama kita ngajar ini aja dulu. Oke. Sepakat semuanya, sepakat. Oke. MGMP mengeluarkanlah silabus itu. Nah, silabus itu yang menjadi patokan untuk semua guru-guru mata pelajaran matematika untuk menyusun RPP-nya. Nah, kalau RPP udah nggak bisa sama tuh. Beda tempat ya, beda ininya. Beda guru, beda harusnya, idealnya Sama. beda guru, RPP beda. Harusnya. Tapi yang terjadi di lapangan, RPP bisa satu kabupaten sama. Karena copy-paste. Kenapa copy-paste? Karena beban guru terlalu banyak dengan penghasilan yang tidak memadai. Kayak pekerjaan administratif ya juga bikin ya. Betul. Ya. Administrasinya banyak sekali. Itu baru satu masalah ya di RPP doang. Maunya baru satu tugas RPP doang. RPP itu bikinnya aja. Bayangkan kita bikin skrip, Cing. Kita bikin skrip 2 jam pelajaran. Itu tidak mudah itu. Itu butuh kreativitas, butuh mikir gitu. Itu butuh waktu. Itu baru RPP doang. Belum dia harus ngurus masalah kepegawaiannya dia. Iya. Untuk surat menyuratnya dia apa segala macam. Pokoknya administratifnya dia yang dia harus serahkan ke sekolah, dia harus serahkan ke dinas, dia harus serahkan itu. Nah, sedangkan ketika gajinya dia tidak memadai, dia kan butuh sampingan kan. Iya. Keluarganya harus hidup. Oleh karena itu sering terjadi kan guru selesai mengajar, mungkin dia ngojek, mungkin dia buka kios, Atau les, dia ngajar mungkin les. ngajar les, dia mengaji atau apapun yang dilakukan untuk bagaimana mendapatkan tambahan. Sehingga RPP itu dia ikutin aja dah. Ya, pulang malam capek lah sudah. Capek apa segala macam. Belum ngoreksi tugas, belum kepala sekolah tiba-tiba nyuruh dia jaga tukang bikin kolam sekolah. Iya. Ada yang kayak gitu. Gitu-gitu. Bikin kitchen set. Enggak. Sekolah enggak sampai kitchen set sih. Tapi mungkin di sekolah-sekolah modern mungkin ada yang bikin kitchen set juga. Tapi ya gitu-gitu. Nah, itu menguras waktu guru terlalu banyak. Akhirnya yang menurut terjadi lu adalah jadinya- RPP-nya itu. Menurut lu sekarang kualitas pendidikan di kita, kurikulumnya udah bagus belum? Kurikulumnya menurut saya bagus-bagus aja. Kita nih misalkan nih, menurut saya ya, kita masih pakai kurikulum 94 juga kita masih bagus-bagus aja menurut saya. Tidak pernah masalahnya itu bukan, menurut saya masalahnya itu bukan di kurikulum. Masalahnya itu memang Di detail-detailnya. di detail-detailnya kita memang sih. tidak. The devil is in the detail. Ya, Kesusahan-kesusahan tuh semuanya ada di Detail. detailnya. Ya. Kayak makan siang gratis.
secara ide oke mungkin. Oke, cuman di detailnya akhirnya susah itu, capek itu. Sulit diejawantahkan, diwujudkan. Iya, diwujudkan. Itu sulit. Padahal secara ide bagus ya? Bagus. Nah, kurikulum itu secara ide nggak pernah ada yang nggak bagus, Cing. Menurut saya ya. Kurikulum itu bagus-bagus aja. Bagus semua kurikulum itu. Orang mau bilang misalnya kurikulum tahun 70-an atau kurikulum ketertinggalan. Misalkan ya. Tapi itu menciptakan Pak Habibie. Iya. Itu menciptakan Pak Gus Dur. Itu menciptakan Cak Nun. Menciptakan Cak siapa lagi itu. Maksudnya guru-guru bangsa. Hadir dari kurikulum yang begitu itu. Ya cuma sedikit. Iya. Lebih banyak orang yang... Ya mungkin juga. Ya. Kita kan nggak pernah hitung ya. Ya. Tapi maksudnya itu yang muncul kan itu. Tapi maksud saya kurikulum tidak pernah salah. Tidak pernah tidak bagus. Yang kita kurang perhatikan dan memang sulit untuk di ini itu adalah di kelas-kelasnya, di detail-detailnya. Iya. Ya. Begitu. Agak sulit juga karena jadi dia tuh ini kan kompleks. Efek bola salju, efek bola salju. Kita kan mengharapkan guru tuh kreatif banget. Iya. Sebenarnya kurikulum itu mengharapkan guru tuh kreatif banget gitu. Apalagi kurikulum merdeka. Kan diserahkan kurikulumnya tuh makan sekolahnya yang ngatur gitu. Negara hanya memberikan capaian capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya ini ya, sekolah silakan bikin kurikulum sendiri. Itulah kenapa kemudian dibilang kurikulum merdeka gitu. Nah, ketika diserahkan ke sana ya iya kalau gurunya kreatif. Kalau tidak ada ya kopas-kopas juga. Hasil akhirnya kopas-kopas juga gitu. Yang belum tentu cocok dengan kondisi kelas lo nih. Betul. Atau sekolah lo gitu. Betul. Kadang satu sekolah beda kelas aja beda karakteristik siswa. Bener. Yang kita hadapi ini manusia bukan mesin. Dia akan sangat beda-beda. Masa ngajar manusia beda caranya sama? Kayaknya enggak deh gitu. Apalagi belum ngomongin masalah fasilitas ya. Ada sebuah konsep pembelajaran yang bagus di sebuah sekolah yang fasilitasnya lengkap. Betul. Ada lab bahasa segala macam misalnya gitu. Nah ini nggak bisa begitu dikopas semuanya akan hilang. Lo harus ada di lab bahasa 3 kali pertemuan dia ini akan hilang. Iya. Jadinya tidak tercapai. Bisa begitu juga. Jadi kadang itu yang memang sudah kopas yang sudah malas banget tuh kadang dia udah tidak perhatikan itu tuh. Dia asal kopas ternyata sekolahnya nggak ada lab gitu. Iya. Ya gitu kadang-kadang ada yang gitu juga. Nah, kan itu tadi ya. Bola saljunya adalah kita tuh kan berharap guru tuh kreatif. Nah, orang kreatif itu kan biasanya orang kreatif itu adalah orang yang pemikirannya liar, yang pemikirannya itu memang asik aja gitu. Nah, tapi pada sumbernya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu biasanya orang-orang buangan dari jurusan-jurusan lain. Jarang orang yang top tier siswa di sebuah sekolah memilih FKIP sebagai lanjutan kuliahnya gitu. Dia lulus itu di kepala dia arsitek, pilot, insinyur, segala macam itu karena dia tahu masa depannya bagus, gajinya gede gitu. Kayak siapa ya tamu kita ya pernah ya? Dia itu ambil seni. Dia ngambil seni tapi di IKIP. Muklai kalau nggak salah ya. Muklai itu bikin ini tuh. Iya. Apa dia nama? Airbrush. Iya. Motornya Bari beliau tuh yang betul. Gambar kalau tidak salah. Kita dulu riding bareng dia tuh. Iya, yang motornya gambar-gambar itu. Betul. Bukan motornya Bari digambar apa tidak? Pokoknya intinya beliau. Motornya beliau gambar sendiri. Betul. Dia kalau nggak salah dia ada di FKIP, tapi ngambil jurusan seni. Oke. Gitu ngambil. Berarti jatuhnya guru seni. Guru seni. Nah, kata dia nggak ada tuh yang di situ yang punya diajarin seninya, diajarin cara ngajarnya. Iya. Bagaimana lu cara mengajar seni? Jadi tidak diasah seninya tuh kurang diasah. Gimana ya? Jadi cara mengajarnya doang. Nggak ada yang punya karya katanya gitu. Jarang yang punya karya. Karena yang diajar lebih banyak bagaimana cara mengajar seni. Ya. Jadi kalau yang matematika misalnya, lo gimana tuh?
Kalau di lo? Kalau di saya, itu tadi, maksudnya S1-nya lo apa? S1 apa? pendidikan. Pendidikan juga? Ya, Tapi kok itu skripsi apa? Yang tadi, matematikanya. yang minggu lalu ya? Ya, Yang lo jelasin. pendidikan, matematikanya. Jadi di zaman saya itu, Cing, nama jurusan saya itu masih matematika dan komputasi. Jadi matematika dan komputer. Itu kenapa saya waktu S1 saya belajar bahasa Pro juga, bahasa pemrograman. Saya dapat Turbo Pascal, dapat Java, gitu-gitu juga. Tapi tidak sedetail anak-anak informatika. Iya. Tapi kami juga dapat itu, matematika dan komputasi. Lalu kemudian di ending-ending saya mau lulus itu diubah lagi karena harus linier, harus satu aja gitu untuk akreditasi. Akhirnya diubah menjadi pendidikan matematika aja, bukan pendidikan matematika dan komputasi. Oke. Jadi mata pelajaran komputernya hilang tuh. Nah, lalu kemudian di zaman saya itu masih boleh mengambil jalur skripsi atau tugas akhirnya itu mau matematikanya boleh, mau pendidikannya boleh. Nah, kalau pendidikannya itu biasanya ngambilnya penelitiannya jadi kuantitatif tuh. Penelitiannya turun ke sekolah, apa segala macam, mengajar, kemudian bagaimana cara mengajar yang enak gitu. Iya, kemudian ada apa namanya? Kuesioner, apa segala macam gitu-gitu untuk mencoba metode-metode pembelajaran baru atau apa gitu. Nah, saya pada waktu itu tidak terlalu tertarik kalau saya mengambil yang saya turun-turun mengajar ini. Gitu. Akhirnya saya ngambil yang kualitatif. Nah, kualitatif tuh pada waktu itu adalah mengambil hal-hal yang belum diajarkan di mata kuliah selama 4 tahun ini. Selama kuliah S1 di situ belum pernah diajarkan sama dosen. Nah, kemudian Kok bisa malah ngambil yang belum pernah dipelajari? Ya, kalau yang sudah dipelajari ngapain dibikin penelitian kualitatifnya? Kan sudah diajarkan itu. Itu mah bikin namanya ujian akhir semester, itu mah UAS, itu mah UTS, itu mah kalau kita ngebahas itu lagi. Jadi ngebahas hal yang matematika tapi belum pernah dibahas selama kita kuliah di situ. Atau sudah ada yang diajarkan tapi cabangnya itu belum diajarkan. Kalau ini contohnya analoginya sama jurusan gue ya. Sama jurusan gue. Misalnya orang pengen nulis skripsi. Hubungan Indonesia-Jepang, ya banyak tuh. Tapi ada yang Indonesia-Jepang pertahanan. Ada yang Indonesia-Jepang ekonomi. Indonesia-Jepang politiknya. Iya, tapi pasti itu belum pernah diajarin. Sisi yang diambil, skripsi itu pasti belum pernah yang diajarin. Misalkan di kelasnya itu diajarkan tentang Indonesia-Jepang, tentang ekonominya misalkan. Ekonominya tentang bagaimana Jepang memberi hutang di Indonesia begitu banyak, apa segala macam. Mungkin efeknya, mungkin di mata kuliahnya ini ya. Indonesia akan membuka pasar untuk Jepang, menjual mobil di sini, motor di sini, apa segala macam, produk-produknya di sini, apa segala macam. Nah, skripsi yang diangkat mungkin adalah yang belum diajarkan. Misalkan kayak Jepang itu kehilangan kekurangan banyak sekali tenaga kerja. Kemudian Indonesia salah satu menjadi penyokong tenaga kerja untuk Jepang. Itu belum pernah diajarkan di mata kuliah yang dosen ngajar itu. Nah, diambil itu jadi skripsi. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah diajarkan kayaknya rata-rata dosen akan menolak deh, dosen pembimbing. Contoh misalkan kayak saya tadi, penggunaan bilangan prima. Itu kan mata pelajarannya, mata kuliahnya itu teori bilangan. Teori bilangan itu kita membahas bilangan itu semuanya kita bahas. Tapi begitu sampai di bilangan prima berhenti di situ. Dia lanjut ke subpok bahasan yang lain gitu. Bilangan prima sampai di situ doang. Padahal bilangan prima ini cabangnya dia bisa menjadi kriptografi, alat digunakan untuk kriptografi, kemanfaatannya. Nah, ini tidak diajarkan. Nah, saya ambil kualitatifnya itu. Oh, beda ini berarti ya. Beda. Kalau yang misalnya pemahaman gue ya. Kalau gue ngambil ilustrasinya pakai misalnya hubungan Indonesia-Jepang. Oke. Ekonominya. Ya. Ekonominya. Pasti udah diajarin tuh semua tuh. Karena ada mata kuliah politik global Jepang. Nah, itu akan berhubungan dengan Indonesia dengan mana gitu. Pasti udah dipelajari. Tapi yang jadi boleh itu adalah studi kasusnya. Misalnya hubungan ekonomi Indonesia
Jepang dalam produk Toyota Kijang. Kurun waktu 91 sama 92. Itu pasti semua udah dipelajarin. Cuman kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, itu tidak ada dong di kelas dong. Tapi yang iya. Ya itu dia. Itu cabangnya. Jadi tapi begitu kita lihat, ya itu yang kita ini yang terjadi pada kerjasama Indonesia Jepang. Ini yang terjadi di kurun waktu 91 sampai 95. 93. Yang terjadi 91 sampai 93. Sesuatu yang udah kita pelajarin nih. Oh, ternyata yang terjadi pada kerjasama ini ada trickle down theory namanya. Selama setahun Jepang menurunkan teknologinya untuk bisa dipakai di Indonesia. Nah, itu udah kita pelajarin tuh, Du. Enggak. Saya yakin tidak sedetail skripsi itu. Pasti dipelajarin, tapi kayak dosen ngomong aja gitu. Ya mungkin ya. Iya. Jadi ya, ini teori yang kita pelajarin ini, studi kasusnya ini. Iya. Gitu. Iya, itu belum detail. Nah, skripsi itu dia akan ngambil cabang-cabang yang tidak diajarkan itu, yang tidak diajarkan secara detail. Skripsi kan akan detail sekali dia akan detail sekali gitu. Nah, makanya itu dibolehkan menjadi skripsi. Biasanya begitu, karena kalau yang sudah diajarkan secara detail di kelas, tidak mungkin diizinkan untuk skripsi. Begitu. Nah, waktu itu saya ngajuin 2 judul, Cing. Judul yang kriptografi itu yang diterima sama dosen pembimbing saya. Yang satunya itu kan matriks kan. Kan kita belajar matriks nih. Wait, Neo itu Neo. Yeah. Itu Neo. Lo belagu, lo borju. Apa? Neo napasin. Nah, jadi belajar matriks. Ya. Matriks itu kan kalau kami di kelas, di mata kuliah itu ya belajar matriks, bagaimana operasi-operasi dalam matriks, segala macamnya itu. Tapi kegunaan matriksnya kan tidak diajarkan di situ, kegunaan matriksnya. Nah, itu salah satu cabang ilmunya tuh. Saya kemudian mengajukan jadi kegunaan matriks dalam dunia citra digital. Kita semua ini, gambar yang ditangkap ini, semuanya ini diubah dalam bentuk matriks ini. Diubah dalam bentuk matriks, citra digitalnya ini masuk ke sana. Makanya kita itu kalau kita perbesar jatuhnya pixel kan. Pixel ya. Pixel. Nah, pixel itu matriks semua itu. Penggunaannya di sana gitu. Nah, itu saya ngajuin itu juga. Cuman yang disetujui yang kriptografinya. Begitu. Kalau bilangan biner tuh 1 dan 0 kan? 1 dan 0. 1 dan 0. Itu adalah bahasa dasar komputer hingga kini. Betul. Hingga kini. Betul. Bahasa mesin. Iya, bahasa mesin. Cuman jika 0 lo begini, jika 1 lo begini. Betul. Ntar di situ ada cabang lagi. Gitu gak sih? Iya. Jika 0 lo akan begini, jika 1 lo akan begini. Di sini ada cabang lagi. Jika ini lo begini, jika ini begini. Cabang lagi. Enggak mungkin berkembang jadi bilangan 012 gitu. Setahu saya tidak. Tidak akan mungkin berkembang itu. Tidak. Dia tuh bahasa mesin. Ibaratnya kalau mesin itu ketika dia lahir, bahasa ibunya itu bahasa biner itu, bahasa mesin 0101. Bahkan kemudian ketika bahasa mesinnya itu, bahasa ibunya itu kemudian dia mengenal bahasa Java, dia mengenal bahasa Turbo Pascal misalkan. Atau sekarang apa ya? Saya tahu cuma itu doang. Juga ASCII ada ya, ASCII. Misalkan kayak bahasa Java. Iya. Misalkan, atau di Excel aja gitu. Di Excel tuh udah if then. Iya. Itu. If then itu pun 1-0. ketika kita tulisnya if nih. Iya. If then atau sum sama dengan buka kurung kolom ini ke kolom ini. Yang kita tulis di Excel itu, tapi yang diartikan ke dalam prosesornya itu tetap 0101. Jadi bahasa ibunya mesin itu tetap bahasa biner itu, bilangan biner. Nah, kemudian dibikin bahasa yang lebih mudah dengan kita, interface-nya lebih mudah, sehingga muncullah bahasa-bahasa yang kita gampang, if then, apa segala macam. Tapi intinya pada dasarnya mesin itu akan bicara 0101. Makanya kalau kata dosen saya pada waktu itu, orang hacker itu kalau dia bisa bahasa biner, dia akan ngehack lebih cepat. Karena atau dia bisa memprogram dengan bahasa biner, bahasa biner itu dia akan programnya lebih cepat karena si mesinnya lebih cepat ngerti. Nggak ada proses untuk mengartikan lagi baru dia tahu,
penerjemah, tidak ada proses untuk ke penerjemahnya, langsung ngomong bahasa ibunya dia gitu. Jadi lebih cepat mesin itu di program dengan bahasa biner. Kan di komputer ya, komputer kan ada bit, ada byte. Tahu nggak? Bit. BIT. Oke. BIT dengan BYTE. BYTE. Ya. Nih gue nonton di mana ya? Jadi misalnya 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Oke. 1 byte terdiri dari 8. Coba bener nggak? Coba kalau itu akan saya lanjutkan kalau itu benar, kalau nggak udah. 1 byte, 1 byte terdiri dari 8 bit. Byte terdiri dari beberapa bit Ya. dan bisa merepresentasikan nilai yang lebih besar dalam rentang 0 hingga 255 dalam sistem biner. Sedangkan bit hanya memiliki 2 nilai, mungkin yaitu 0, 1. Oke. Byte itu terdiri dari banyak bit, Ya. bisa 0 sampai 255. Oke. Tapi kalau bit itu hanya terdiri dari 2, 0 dan 1. Oke, misalnya begini jadinya nih. Misalnya untuk kalau kita mau menampilkan huruf A di monitor itu, bahasanya berarti gimana tuh? Kan misalnya 8 bit ya. Ntar ada di slot yang pertama segini, slot kedua segini, slot ketiga segini, slot keempat segini. Akhirnya kombinasi itulah yang jadi A. Begitu kita pencet, klek. Ini berbeda satu aja, klek. Udah beda lagi. Iya. Jadi jika ini kombinasinya menjadi huruf A. Iya. Kalau jika ininya udah berbeda satu, bukan A lagi. Iya. Berarti prosesornya harus, ya itu dia ya, semakin cepat prosesor, Iya. semakin cepat juga Penerjemahannya ke monitor. Termasuk kalau tampilannya semakin sederhana pakai dot matrix, itu akan lebih cepat, ya nggak? Maksudnya? Ini kan nih udah bukan dot matrix nih, yang kita lihat sekarang Ya. sih. Dot matrix itu yang titik-titik gitu kan. Ya. Yang semakin sederhana, semakin membutuhkan sedikit kode-kode. Makanya kalau kita ke bank, segala macam kalau lo intip, itu masih dot matrix tuh. Untuk menjaga kecepatan ATM dah. Ya. ATM kan pakai dot matrix semua kan? Lo perhatiin layarnya. Iya. Walaupun sekarang udah canggih, tapi Ya. ATM keluarnya ya masih dot matrix. Iya. Itu semata-mata hanya untuk kecepatan. Karena semakin simpel katanya kode yang dibutuhkan. Iya. Terjemahannya nggak kesana kemari dulu. Betul. Jadi gara-gara 01 itu semua ini nih. Iya. Semua kehidupan inilah. Semua kehidupan ini, Cing. Nah, saya juga tidak tahu kenapa orang yang menemukan mesin pertama kali, maksudnya menemukan bahwa sebuah program bisa ditanamkan di sebuah mesin, kan lempengan itu kan, papan yang ada solder-soldernya, Iya. itu kan, itu Iya. yang ditanamin PCB. ICU. Apa namanya? PCB. PCB ya, iya itu. Board PCB coba. PCB, Nah, ya. itu kan ada yang kotak. Biasanya di setiap PCB ada kotak. Nah, itulah otaknya itu. Iya. Di satu PCB itu. IC. Ya, IC namanya Iya, ya. Kalau nggak otaknya salah. itu IC. Ya, itu otaknya. Integrated Komputer. C-nya. Ya mungkin ya. Integrated. Pokoknya di dalam satu IC yang kecil-kecil Kondensator. aja. Integrated kondensator. Iya, pokoknya yang kecil aja ada satu kotak begitu Itu hitam. Nah, itu biasanya otaknya. Coba IC itu apa? Integrated kondensator. Sirkuit. Integrated circuit. Nah, itulah dia otaknya. Nah, maksud saya dari orang yang pertama kali menemukan IC ini apa segala macam itu, Gimana ya? kok dia mikir ya bahasanya itu 01 segala macam. Mungkin itu yang paling gampang atau bagaimana, saya juga tidak paham ya. Kan sebelum ada ini, sebelum ada IC ini, lo lihat radio transistor. Tidak ada IC itu. Itu terdiri dari transistor, kondensator, resistor, segede-gede gitu, Iya, tapi itu semua kan diprogram. Iya. Terus itu yang dijadiin satu, jadi si IC. Sebuah rangkaian yang ada kondensatornya,
ada transistornya, ada resistornya, itu dijadiin satu, jadi berbentuk IC. Nah, Kok bisa ya? iya itu dia. Makanya saya Itu kan terdiri dari dalamnya resistor, dalamnya kondensator, dalamnya transistor, itu kan beda-beda. iya itu dia. Makanya semakin dipikir tuh semakin kayak ini rokok nih. Misalkan zaman kita belum punya teknologi sama ini rokok nih. Saya tuh pengen rokok ini saya tanamkan, misalnya saya bikin sesuatu sehingga rokok ini nih bisa begini sendiri gitu. Bisa. Nah, itu gimana? Maksudnya dia mikir apa bisa sampai menciptakan rokok ini punya kekuatan untuk dia bergerak sendiri begini gitu. Itu saya nggak paham itu awal mulanya Kok bagaimana bisa ada orang sepintar itu? manusia bisa begitu, iya. Iya. Nggak paham saya. Kayak hard disk aja deh dulu. Dia suruh mesin untuk melakukan kegiatannya sendiri itu. Iya. Saya tidak tahu bagaimana itu. Kayak hard disk ya, Dur. Katanya hard disk itu awalnya tuh mekanik, memang ditulis di sebuah lempengan gitu. Kayak Piringan CD. hitam. CD. Iya, kayak Piringan hitam. Kalau Oke CD lah. sudah terlalu modern, Iya, piringan iya. hitam. Piringan hitam ya. Dia menulis di atas membran itu. Iya. Menulis. Ketika jarum itu digerakkan dengan kecepatan, di kecepatan tertentu, Ya. dia akan menghasilkan bunyi. Bunyi. Oh, ternyata lagu jadi lagu malaikat juga Tahu gitu. ya, Dewi Lestari. Ketika kecepatan tidak sama, mungkin bisa jadi malaikat juga. Bisa Oke. gitu. Kalau terlalu cepat mungkin jadi rap. Oke. Ya, bisa. Tapi itu satu. Sisi lainnya, dan itu bisa dipindahin ke dalam pita yang tidak perlu ada goresan-goresan kan? Yang diinin ke mungkin masih ya, kalau pita masih ada goresannya kali, kita aja nggak ngeliat kali ya. Mungkin goresan juga, Iya. karena sistemnya sama-sama muter. Sama-sama seperti si gramafon itu. Iya, dia ngelewatin satu, kalau si piringan hitam Jarum. kalau ini head bentuknya tuh. Iya, head ya. Dilewatin. Ya. Harus nyentuh itu. Iya, Sampai satu saat, tidak perlu lagi itu. pakai optik. Apa tuh? Iya, CD kan optik. Oke. Itu. Udah pakai optik. Oke. Pakai cahaya aja. Iya, pakai. Sampai satu saat, itu juga tidak perlu, Dur. Tinggal file aja. Iya. Kok bisa ya? Nggak tahu, saya nggak tahu sih. Kok bisa ya? Itu orang mikirnya apa ya? Hebatnya, maksudnya kekuatannya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada otak manusia itu memang luar biasa. Luar biasa gitu. Saya udah nggak habis pikir manusia itu dianugerahi akal sejago itu. Ternyata. Iya. Kayak nih ya, yang dulu sering di... Saya tidak yakin jin bisa mikir kayak kita sih. Saya ya, maksudnya saya tidak yakin jin itu sepintar kita sih. Bukan dia lebih pinter, Dur? Di dunia jin kira-kira ada HP nggak? Kayaknya jin nggak deh, jin. Karena dia udah dianugerahi kemampuan telepati mungkin. Iya, kemampuan, artinya kemampuan aja gitu. Bosnya untuk menciptakan Dia memang sesuatu. udah built-in ya? Iya, udah built-innya begitu. Built-innya begitu ya? Coba lo create sesuatu. Iya, kita ini tidak bisa terbang loh. Iya. Jin mungkin Bisa dikasih terbang. sudah bisa terbang. Kita ini dikasih tidak bisa terbang gitu. Tapi akhirnya kita kita bisa bisa bikin bikin pesawat kita terbang. terbang. Kita bisa bikin roket gitu. Artinya menurut saya di titik ini kita tuh juga lebih hebat daripada jin. Iya. Dalam hal akal ini gitu. Nih, coba deh. Bahan kondensator. Bahan kondensator. Kita tuh bahas apa sih tiba-tiba ke sini ya? Nggak tahu dah, mirin. Bahan kondensator itu apa? Bahan pembuat kondensator aja apa tuh isinya? Bukan kondensator. Kondensator ya, kondensator aja biasa. Kondensator. Apa tuh? Isinya. Itu ada. Oh, bukan. Ini gue pengen tuh kondensator, bahannya apa isinya? Terbuat dari apa dalamnya? Apa sih isinya dalamnya? Tersusun dari 2 keping itu tuh tadi. Oke. Iya, sebentar. Naikin dikit. Kondensator biasanya tersusun dari 2 keping penghantar listrik yang Iya. dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing kepingan penghantar listrik diberi muatan listrik dan jumlah yang sama tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Oke. Nah, prinsip ini kapasitor. Kapasitor. Ini mah kapasitor bukan kondensator.
Nah, lantas apa itu sebetulnya kondensator? Bagaimana cara kerjanya? Apa fungsinya? Nah, simak berikut. Nah, apa tuh? Oke. Pengertian kondensator. Oh, kondensator dan kapasitor itu sama. Adalah alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik selama batas waktu tertentu. Lo pernah ini nggak ngebuat lampu flip-flop? Flip-flop itu gimana? Yang tak tuk. Jadi itu kayaknya SMP kalau lo ngambil ekskul elektronika, lo ujiannya itu tuh di waktu zaman gue di kurikulum gue 84. Saya tidak ada itu. Kalau ekstrakurikulernya bikin itu. Nah, itu kan terdiri dari kondensator, itu terdiri dari resistor dengan ukuran yang spesifik, Dur. Kalau lo beda kondensator atau lo beda resistor, dia nggak akan begini, Dur. Itu dia dapatnya dari mana ya? Tahu kalau untuk ini ukuran resistornya ini, ukuran kondensatornya ini. Oke, yang pertama adalah dia mati hidup. Iya. Dia mainnya 0101 itu. Iya. Ya, 01 pasti. 01 pasti. Lalu, kenapa kalau kondensatornya ukurannya berbeda, dia tidak jalan? Iya. Mungkin karena ketika ukurannya berbeda, medan listrik yang terjadi juga berbeda. Betul. Jadi, misalkan untuk lampu kecil itu, medan listrik yang dibutuhkan tuh segini, gitu. Makanya, enaknya fisika itu kan, maksudnya belajar alam ini kan, dia terpola. Dia itu penuh dengan pola, penuh dengan hukum gitu. Tapi kan ada sebab akibat. Ketidakaturan, teori apa tuh? Ketidakteraturan alam. Semuanya probabilitas. Enggak, ketidakaturan itu semuanya itu dalam aturan. Ketidakaturan itu dalam aturan? Iya, dalam hal ilmu fisika ya. Misalnya kayak, kenapa orang bisa bikin misalnya kapasitor tadi gitu. Dia taruh elektroda sini, kemudian bisa menjadi ini. Karena dia tahu medan listrik punya sifat yang sampai dunia kiamat juga begitu sifatnya. Tambeng? Nggak tahu. Tapi maksudnya itu, akhirnya dia bisa menciptakan itu. Maksudnya dia taruh begini, listriknya akan begini aja gitu. Kayak air pasti mengalir dari atas ke bawah gitu. Dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu sifat air sampai dunia kiamat juga begitu sifat air itu. Ya. Lalu kemudian dengan sifat air yang orang tahu kayak gitu, kemudian dibikinlah kayak tandon kita taruh di atas, ini gini gini supaya tekanan gitu. Ke bawahnya kenceng, iya, semburannya. Iya, misalnya gitu. Semburannya kenceng. Iya. Nggak, maksud gue, Dur, dia gimana itu? Ini untuk yang sederhana hidup mati aja ya. Berarti dia nyobanya juga beratus-ratus kali untuk dapetin ukuran yang tepat supaya itu hidup mati. Betul. Dan orang pertama yang mencoba itu, dia mencoba beratus-ratus kali itu untuk menemukan sifatnya medan listrik di kapasitor segini dengan kapasitor segini, itu bagaimana gitu. Iya. Sama seperti penemuan lampu gitu. Butuh ribuan kali untuk lampunya udah nyala. Iya. Tapi ternyata pecah. Lampunya nyala, putus. Iya. Butuh ribuan, beratus-ratus kali, ribuan kali untuk ditemukan sifatnya itu. Nah, ketika sekali dia menemukan sifatnya itu tidak berubah sampai dunia kiamat. Makanya kemudian langsung bisa produksi massal dan tidak ada kecelakaan, tidak ada hidupin lampu kemudian lampunya tiba-tiba meledak gitu. Selama mengikuti sifat itu. Nah, itu yang hebatnya dari hukum alam yang dibuat sama Allah Subhanahu Wa Taala ini gitu. Sekali kita menemukan sifatnya, dia tidak berubah lagi gitu. Kayak udara kemudian misalkan Bernoulli atau Archimedes Bernoulli kayaknya, Archimedes kapal kayaknya. Bernoulli misalkan menemukan bahwa udara ketika kecepatannya tinggi tekanannya lebih rendah. Yeah. Kecepatannya rendah tekanannya lebih tinggi. Nah, itu hukum ketika ditemukan di pertama kali, maksudnya dengan berbagai macam percobaan. Kemudian dia menemukan sifat, ternyata sifatnya udara seperti ini. Dijadikan hukum Bernoulli. Jadilah pesawat sampai sekarang tidak akan pernah berubah itu sampai dunia kiamat. Jadi semua hal yang kita rasa kayaknya tidak teratur, ternyata ada keteraturan. Ada keteraturan, ada sifat-sifatnya yang mungkin kita belum kenal aja gitu. Keren ya? Keren sih saya. Gue aja bikin flip-flopnya aja, merangkainya aja sering gagal. Merangkainya doang aja tuh. Iya. Itu sering gagal. Nah, ini gimana orang yang nemuin berapa kali dia harus mencoba ya? Dan yang lebih mahal dari itu adalah selain karena dia mencoba berkali-kali dan
sampai dapat. Yang lebih mahal dari itu adalah kenapa dia punya imajinasi untuk membayangkan bahwa ada alat kayak gitu. Iya. Itu kan yang menjadi dasarnya dia, rasa penasarannya dia, curiosity-nya dia untuk melakukan percobaan-percobaan itu. Nah, yang mahal kata Einstein itu adalah kemampuan berimajinasinya itu. Duduk santai, ini kemudian berimajinasi. Nih ada kalau kelap-kelip oke juga nih. Ada kali kita kelap-kelip, ada kali pesawat, ada kali kita bisa terbang kali kayak burung. Ada kali ini masih kemampuan imajinasi itu yang karena lampu kelap-kelip itu, Dur, si flip-flop itu lampu merah pakai. Ini kayak gini-gini juga nih, pakai dasarnya gue rasa flip-flop, mana yang nyala, mana yang mati. Tapi dengan prosesor di dalam ini juga iya kan? Tak kan mati hidup tuh. Kayak kita booting, proses booting. Kita tekan kanan ada tanda RAM bekerja. Iya. Tanda RAM bekerja kan itu. Nah, berarti ketika RAM bekerja dia memproses 101 berarti mati hidup. Kita tahu oh RAM-nya lagi kerja nih. Lampu indikatornya mati hidup kok. Kayak gitu-gitu. Lampu flip-flop itu ya. Iya. Kita hidupin monitor, matiin monitor kan ada lampu warna merah yang biasa di pojok-pojok. Iya. Hidup ya itu juga flip-flop mungkin. Iya kayak kita begini nih. Lampu standby. Iya, ini kan kita bergerak gini nih, gue bergerak nih, pala gue nih. Kan ada bagian yang pas gue lagi begini, sebelah sini mati nih, yang ini hidup, yang sebelah sini mati, yang ini hidup. Gitu ya? Mungkin di monitor ini tidak terlalu jelas, tapi kalau di LED, kalau teman-teman lihat LED di panggung, teman-teman deketin gini, nah itu udah lampu, udah titik-titik itu. Itulah kenapa diajarinnya lampu flip-flop ya. Gue dari dulu mikir, ngapain sih, buat apaan sih ini? Karena itu dasar banget ya. Iya. Kayaknya semua monitor itu rangkaian flip-flop semuanya. Nyala hidup, yang sebelah nyala hidup, terus-terusan. Nyala mati. Nah, sekarang kan begini. Oke, dari dasarnya sekarang, dasarnya dulu mungkin lampu flip-flop. Iya. Merah, hitam. Iya. Merah nyala, mati hitam. Iya. Nah, gitu aja. Kemudian ini dua dur. Iya. Merah. Sebelah sini nyala, sebelah sini mati. Iya. Iya, artinya merah. Iya. Kemudian berkembang, orang berpikir, bisa nggak sih nggak merah doang? Iya. Bisa kali. Merah, di sini mati. Di sini hidup kuning, di sini mati. Di sini kuningnya mati, di sini hijau. Nah, ketika mereka bisa, ternyata bisa tanamin warna di situ. Nah, tanamin warna. Oke, warna udah bisa. Kalau kita perbanyak, bisa nggak ya? Mati hidupnya jadi lebih banyak. Jadi ratusan titik lampu itu. Jadilah kemudian mungkin citra-citra digital yang ada di LED itu. Karena dia penuh dengan warna kan. Iya. Apa segala macam. Mungkin ditanamin, mungkin tanamin cuman 3 warna. Iya. Habis itu mungkin ditanamin 4 warna. Mungkin sampai RGB itu berapa ya? Jutaan warna gitu ditanamin. Akhirnya kemudian LED yang kita lihat. Nah, mungkin ada lagi manusia satu duduk berimajinasi. Oke, itu kan ditanamin di lampu. Bisa nggak ya citra warna itu ditanamin di udara? Jadi nggak perlu lagi LED, tapi disorot si partikel-partikel di udara bisa memantulkan citra digital yang kan udah, yang dari mesin. Udah ada bukan? Setahu saya sih ke tembok-tembok. Enggak, udah ada di udara. Setahu saya belum, Ci. Laser-laser itu. Kalaupun ada yang di udara, itu dia bentuknya kipas. Saking muter cepatnya, kita pikir itu di udara. Padahal kalau kita berhentiin, itu kipas. Jadi dia muternya saking cepatnya, dia mencitrakan sesuatu seperti kayak ikan berenang di udara gitu. Padahal itu aslinya ada baling-baling yang muter cepat banget gitu. Oh. Kalau drone mah, ya drone itu kumpulan titik-titik tuh di udara ya. Kumpulan titik-titik itu flip-flop juga tuh, mana nyala, mana hidup. Sebelah sini akhirnya membentuk satu gambar, image gitu. Iya. Nah, maksud saya, belum lagi Dur, suatu saat lampu LED-nya Dur. Waktu zaman gue itu cuma ada yang satu warna. Satu warna doang. Nih lampu ini hanya bisa warna merah. Sampai di satu kemajuan teknologi itu, satu lampu itu bisa jadi merah, bisa jadi biru, bisa jadi segala macam. Iya. Itu tergantung dari aliran listrik yang masuk ke dalamnya. 1010 juga tuh. Iya. Nah, jadi misalkan kayak Dur.
Ini drone apa bukan? Itu Oh, ini drone. drone. Ini drone. Yang ditembak ke udara kosong. Udara, nih, iya, kayaknya gua belum ada, Cing. Kayaknya di kemarin waktu tahun baru gue di Singapura itu deh pertunjukannya deh. Apa di air ya? Di air mungkin. Enggak di air. Nah, misalkan taruhlah ya, misalkan kalau yang ke udara itu belum pernah ada. Belum bisa dibikin atau apa. Mungkin karena kita belum menemukan saja sifat udara, yang ditempelin sifat partikel apa? udara yang ditempelkan cahaya itu Iya. seperti apa gitu. Harusnya cahaya yang seperti apa yang Cahaya. Ya. Jadi si partikel udara ini sensitifnya sama cahaya yang seperti apa sih sehingga dia bisa pantulkan. Nah, kita belum temukan sifatnya dia aja. Ketika dicoba berkali-kali kita temukan, oh ternyata sifatnya itu cahaya yang seperti ini. Jadilah ntar. Dan mungkin ketika jadi ada juga Si yang hologram itu jadinya. ya si hologram itu. Jadinya si hologram itu yang mungkin nanti berkembangnya yang ke sana lagi. Itu sifat udara yang, oke, udara yang kalau yang paling dekat sifatnya seperti apa. Udara yang lebih jauh seperti apa. Sehingga hologramnya itu bisa hologram yang dekat, bisa juga hologram yang jauh. Kan ini semua kan partikel udara nih. Iya. Mungkin ada sifat-sifatnya juga kali. Kalau yang partikel yang dekat dengan cahaya itu punya sifat yang begini. Iya, partikel yang jauh dengan cahaya sifatnya seperti ini gitu. Kemudian jadi gitu. Karena kalau secara sederhana dulu udah ada, tapi yang bisa nembus. Ya, laser. Ini lampu konser. Lampu lampu kabut dulu pasti warnanya kuning di mobil. Iya. Karena ternyata kuning itu Punya bisa sifat nembus. apa gitu, nembus. Bisa nembus dibanding warna yang lain itu akan tertutup kabut walaupun tidak memantulkan ya. Iya. Belum memantulkan, dia udah nemu tuh Dur. Tapi yang Nembus. bisa nembus. Makanya warnanya dulu kuning semua. Ya, sekarang lampu kabut pun putih pun bisa tembus. Tapi pasti udah diolah sedemikian rupa Iya. supaya warna itu bisa nembus. Iya, dia menemukan sifat yang kayak, oh ternyata ini bukan bergantung warna. Iya, ini bergantung Kalau frekuensi mungkin. intensitas cahayanya segini, mau warna apapun ternyata bisa tembus. Bisa tembus. Akhirnya diciptakan yang warna putih dengan intensitas cahaya seperti lampu kuning. Iya. Sehingga bisa tembus. Nah, begitu-begitu. Artinya bukan berarti kita tidak menemukan atau tidak ini, tapi mungkin kita belum bukan kita tidak bisa, tapi mungkin sifatnya aja kita belum tahu. Apalagi kalau mikirin teknologi wireless dulu, gue tuh bisa pusingan sendiri gue. Kalau lagi mau tidur terus mikir-mikir nih, di sini nih seliweran nih, Iya. seliweran frekuensi gitu. Iya. Data setiap saat nih kalau bisa kelihatan ada nih yang lagi lewat ngeng. Itu kan nih pakai yang wireless ya. Ini aja deh HT handy talkie, kita ngomong dirubah tuh sama si HT-nya tuh jadi datanya dikirim nggak pakai apa-apa Dur, pakai apa Ya, itu mungkin mereka temukan nemuin gimana orang nggak kelihatan Dur. ya nemuin sifat gelombang udaranya kali. Ya pasti lewat udara Berarti dong. ada orang berimajinasi, kayaknya nih ada sesuatu yang bisa mengirimkan data nih di udara ini. Iya. Gimana? Mungkin kayak Kita aja nggak pernah mungkin mikirin. sesederhana mungkin dia bayangin dulu. Mungkin dia bayangin dulu. Misalkan dia punya teman. misalkan nih, ini saya membayangkan karena gravitasi juga Newton dapatnya dari Jatuhnya apel. kok. Walaupun bisa diperdebatkan ternyata. Iya, maksudnya kadang itu muncul dari hal-hal sederhana, Iya. Iya. Kreativitas, imajinasi itu muncul dari, misalkan dia punya rumah di teman. tengah sini, Iya. dia punya teman satu di bukit sini, punya teman satu di bukit sini, mungkin dengan jarak yang sama. Tapi kenapa setiap teman yang di bukit kanan kalau panggil dia, suara terdengar lebih jelas daripada teman yang panggil dari bukit sebelah kiri, padahal jaraknya sama. Iya. Mungkin dari situ kemudian muncul curiosity-nya dia bahwa Pasti ada yang menghantarkan ini. ada yang mengantarkan suara ini. Iya. Kenapa ini? Mungkin dari situ dia mikir kayak, oh suara tidak mungkin berjalan begitu saja. Mungkin Pasti ada yang dihantarkan sama nganterin. partikel udara, gelombang udara mengikat si suaranya kemudian mengantarkan apa segala macam. Mungkin ya. Lalu kemudian apa-apa sampai sekarang ini. Nah itu juga yang tidak menutup kemungkinan bahwa akan datang itu mungkin orang akan berimajinasi juga bahwa kalau ini udara semua ini kita bisa mengantarkan sebuah gelombang, entah itu suara, entah sinyal atau apa, kan udara tidak hanya di
di ruangan ini doang, tapi udara juga ada di tubuh kita kan. Iya. Kalau udara yang di luar tubuh kita bisa mengantarkan sinyal, kenapa yang di dalam tubuh enggak? Nah, kemungkinan manusia kayaknya bisa kayak kalau dipasang sinyal mungkin biar nyari orang hilang lebih gampang kali. Mungkin saya juga nggak tahu gitu karena kita juga ada udara di dalam kita. Kalau udara di luar bisa, kenapa udara di dalam tubuh kita nggak bisa gitu? Mungkin. Saya juga nggak tahu. Tapi dari imajinasi menjadi semuanya. Itu imajinasi teman-teman mahal. Kata Einstein kan begitu. Yang mahal itu curiosity. Imajinasi. Imajinasi. Jadi, jangan keingintahuan. Jangan padamkan berarti. Ya, dia bahkan mengatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan tinggi itu adalah membentuk pola pikir. Jadi Einstein bilang begitu bahwa bukan masalah ijazah, bukan masalah ini, bukan masalah itu, apa segala macam, tapi yang terpenting dari kita kuliah, pendidikan yang tinggi itu adalah membentuk pola pikir. Karena dari pola pikir itu kemudian kita bisa berimajinasi dan segala macam. Kayak Einstein ngapain sih di tahun segitu dia mikirin soal black hole, masalah tentang ruang dan waktu bisa melengkung. Ada di suatu tempat yang mungkin gue nonton itu kagak ngerti-ngerti. Dimensi ruang waktunya berbeda gitu. Gue kagak ngerti-ngerti sama sekali itu. Konsep ini segala macam. Iya, saya juga tidak paham, tapi kayak saya bisa membayangkan kayak kan dia membayangkan ruang dan waktu itu seperti sebuah garis-garis yang tidak terlihat di alam semesta ini gitu. Sebuah lembaran, kita anggaplah sebuah lembaran. Lembaran ini ibarat kayak kain-kain kasar tuh. Nah, itu garis ruang dan waktu. Dimensi sebuah planet, masa sebuah planet itu kan berbeda-beda. Ketika bumi ditaruh di lengkungan di kain itu, lengkungannya kan tentu berbeda dengan kalau kita taruh Jupiter. Maksudnya kayak ini, kalau kita taruh bola, kan ada lengkungan tuh. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan waktu di bumi dengan waktu di Jupiter beda. Karena lengkungan yang dihasilkan juga beda. Nah, bagaimana kalau ada sebuah hal yang semuanya ini dia bisa lengkungkan jadi satu. Semuanya jadi lengkung. Nah, itulah kemudian dia berpikir teori black hole itu. Di mana ruang dan waktu sudah tidak lagi jadi masalahnya manusia. Semuanya itu ada di situ karena bahkan dia lengkung. Jadi si kainnya itu kita bayangkan ada sebuah hal yang gede yang kita taruh habis dia tuh. Disedot. Nah, tapi kan ada yang istilah saat ruang dan waktu belum tercipta. Pernah dengar nggak? Saat ruang dan waktu belum tercipta. Iya, itu mungkin. Pernah dengar nggak? Iya, maksudnya iya. Tapi bahasa puitis kayaknya ya. Coba. Tapi maksudnya kalau ketika ruang dan waktu belum tercipta ya itu miliknya Allah lah. Manusia kayaknya ketika tercipta ya ada ruang dan waktu lah, ada matahari, karena matahari sudah ada, bulan sudah ada. Tentu ada konsep waktu dan konsep ruang gitu. Tuh, manakah yang lebih dulu, ruang atau waktu? Malah kalau kita ini. Gue kagak ngerti-ngerti nih, Dur. Gimana ya, ruang sama waktu? Mana duluan yang tercipta kok? Diciptakan ruang dan diciptakan waktu. Saya nggak paham sih. Tapi menurut saya ketika kita hadir di dunia ini, ya ruangnya ada ya 3 dimensi kita ini. Iya. Ruangnya ada, waktunya juga ada. Karena bumi sudah, matahari sudah. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi ya matahari sudah ada. Iya, ini kayaknya nih yang gue sering dengar di waktu gue nonton penciptaan alam semesta ini, si Big Bang ini katanya. Sebelum itu ruang dan waktu belum ada katanya. Iya, mungkin. Apaan isinya? Ya, walau alam itu adalah ruang dan waktu dimensinya Allah Subhanahu wa taala yang kita ruang dan waktu yang berbeda dengan definisi ruang waktu yang sekarang. Iya, kita tidak tahu. Kayak setelah kita maksudnya kita hidup di alam dunia, ketika kita masuk ke alam barzah kan ruang beda lagi. Waktu dan dimensinya beda. Sudah. Kita nggak bisa. Jasad kita mungkin cuma 2 meter di bawah tanah itu, tapi ruang dan waktunya sudah tidak di situ. Sudah tidak di situ. Beda dengan yang kita tahu sekarang ini, jauh. Nggak bisa nggak bisa kita ini. Nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan.
Kayak penggambaran surga, penggambaran neraka itu isyarat-isyarat aja supaya kita bisa ngerti ya. Iya, tapi seperti seeksak-eksaknya otak kita tidak bisa mencapai itu. Betul, Sal Priadi. Apakah benar-benar di sana ada sungai yang dialiri susu-susu? Nah. Itu kan penggambaran supaya kita ngerti aja sesuai dimensi ruang waktu kita. Betul. Betul. Karena kalau apakah akan benar-benar itu susu? Apakah bukan gitu ya? Wallahu alam. Tapi ya. intinya Allah memberikan penjelasan yang paling mudah kita mengerti. Kalau Allah memberikan penjelasan sesuai dengan kapasitasnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita nggak bisa ngerti lah, nggak mungkin. Kemampuan otak kita tuh kecil sekecil-kecilnya dibandingkan dengan pengetahuannya Allah gitu. Jadi itulah teman-teman. Gila, filsuf banget kita ini, cing. Capek banget ngabdur nih. Iya, ntar baca komen salah, yang ini salah. Sering terjadi seperti itu teman-teman, tapi tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang kurang lebih begitu. Ini kita itu bukan yang paling tahu, tapi tugas kita itu hanya memantik. Agar teman-teman itu mencari tahu. Penasarannya itu muncul, curiosity-nya muncul, karena itulah, rasa ingin tahu. Itulah yang imajinasinya tumbuh, gitu. Kita hanya memantik aja tugasnya kita itu. Salah, bilangan biner itu maksudnya bukan gini, ntar ada deh. Iya, salah tuh, orang flip-flop bukan ini. Kondensator bukan ini, gitu ada. Salah tuh, kurikulum bukan gitu. Silabus tuh bukan gitu. Ada, pasti. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah ya. Namanya manusia kita ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Salam satu panas, saya Abdul Arsyad pamit. Cing Abdul juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.